semuanya, hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Madat, teman-teman semuanya. Kita cek yuk energi seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini ya. Seperti apa saat ini seseorang yang sedang kamu pikirkan? Bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hatimu. Seperti apa saat ini seseorang ini? Oke, teman-teman ya. Saat ini seseorang yang sedang kamu pikirkan ya. Oke, aku tarik 2 kartu ya. Saat ini sedang berada di luar ya, sedang berkumpul dengan keluarganya ya, terutama ibu di sini. Aku lihat dia sedang melakukan atau hendak melakukan perjalanan yang jauh. Ya, entah mau kemana, tapi mungkin dia lagi pamitan sama orang tuanya, sama ibunya nih, mau pergi. Tetapi, ya teman-teman, di sini aku melihat dia akan pergi dengan keadaan sendiri atau tidak dengan siapa-siapa ya. Dia pergi sendiri dan di sini aku lihat dalam perasaannya ya, dia berjalan gitu ya, berkendara dan dia sedang sambil memiliki atau berpikir ke arah kamu ya. Aku lihat di sini ada perasaan rindu di dalam perasaannya kepada kamu saat ini. Ya, pikirannya dipenuhi oleh apa ya? Kalau aku lihat dan tangkap dari kartunya seperti ini ya. Jadi kegiatan yang dia lakukan tuh hari ini ya, dia mau diem kek, dia mau ngobrol kek, dia mau ngelakuin sesuatu yang mungkin sedang ramai atau sepi, itu yang kelintas tuh kamu gitu ya. Di pikiran dia itu kamu terus yang nggak pernah apa ya, sebenarnya dia nggak pernah pingin kamu dipikirin terus gitu, tetapi nggak tahu ya, aku lihat dari kartunya kok kayaknya dia nyaman mikirin kamu, dia seneng membayangkan kamu dan dia sedang melakukan perjalanan berdua gitu ya, kamu dan dia sedang apa ya, sedang dekat saat ini ya, tetapi sebetulnya ya dia sendiri tujuannya atau keinginan dia ini sama kamu, pingin ngomong, pingin terus terang bahwa dia itu sebetulnya rindu sama kamu, bahwa dia tuh sebenarnya ingin selalu ada kamu, tetapi perasaan itu gengsi, perasaan itu tidak bisa terungkapkan karena ada yang apa ya, kalau aku lihat ada yang besar sekali di dalam hatinya dia itu adalah rasa malu ya, rasa tidak ingin terus terang karena tidak ingin diketahui kelemahan dia adalah sebenarnya kamu gitu ya. Dia sangat merindukan kamu saat ini, aku lihat ya tuh. Perasaan dia sayang banget. Dalam pikiran dia kan mikirin kamu gitu kan. Terus terbersit perasaan sedih gitu ya. Sedih teringat dengan perkataan kamu, atau kamu pernah menjanjikan sesuatu, atau kamu pernah mengatakan sesuatu yang indah kepada dia, dia sedih ya. Ternyata saat ini sesuatu yang kamu ucapkan itu belum kunjung dia rasakan ya. Di sini dia pengen ngomong sama kamu tentang hal tersebut, tapi dia malu gitu ya, dia tidak berani memberikan kejujurannya, keterus terangannya bahwa dia sebenarnya saat ini tidak bisa lepas memikirkan kamu ya. Dan aku juga mau kasih kabar ke kalian di sini. Dia juga sebetulnya memang lagi mikirin soal uang ya, soal pekerjaan, soal kamu, dan dia pingin uang, kerjaan dan kamu itu berjalan seiringan bersama, dan ada kestabilan baik, mengalir dengan stabil gitu ya. Dan kedepannya ini dia pingin banget ya hubungan ini tuh bener-bener bisa langgeng, kuat selamanya. Dan dia juga cerita sama ibunya tentang kamu ya. Perasaannya begitu hebat, begitu kuat sama kamu. Dia pingin banget
apa ya, mengenalkan kamu kepada ibunya. Tetapi yang aku lihat di sini ada masalah memang ya teman-teman ya. Dalam kesehariannya dia, dalam kehidupannya dia, dalam menjalani aktivitasnya dia, dia sedang mengalami yang namanya apa ya? Banyak ketidakpercayaan diri di dalam hati dia ya. Dia banyak melamunkan sesuatu yang menjadi kegagalan di dalam kehidupannya dia saat ini ya. Dia mengatakan kepada ibunya ya tentunya bahwa dia sangat mencintai kamu, pingin terus terang ya, pingin ngajak kamu untuk serius gitu kan. Dan di sini orang tuanya mungkin juga aku lihat ya tidak memberikan penolakan atau tidak melarang dia gitu. Justru semua diserahkan kepada dia ya. Tetapi di sini aku lihat ya dia pingin atau berniat ada menjumpai kamu gitu ya, pingin ketemu sama kamu, tetapi aku lihat dia memang sedang tidak dalam keadaan punya uang saat ini ya. Dan dia saat ini juga lagi kuat banget hatinya gitu, jiwanya dia nih ya, perasaannya dia ini, pikirannya juga lagi kuat banget ngarahnya ke kamu. Dia lagi kangen banget nih teman-teman ya. Tuh perasaannya kenceng banget sama kamu. Meski kalian tidak sama satu daerah, satu tempat, satu lokasi gitu ya, dia tidak peduli. Yang jelas saat ini kamu adalah seseorang yang sangat istimewa di dalam hatinya ya. Yang jelas kamu adalah seseorang yang sudah sejak lama dia impikan, yang dia harapkan, dan dia inginkan untuk jadi pasangan hidupnya ya. Dan aku lihat memang di sini perjalanan hidup kalian atau percintaan kalian sangat susah dan membingungkan. Banyak himpitan, banyak kesusahan dalam menjalani hubungan ini ya. Dan aku lihat di sini memang halangannya adalah karena finansial ya, karena sikap dia yang juga mungkin kurang tegas. Kalau aku lihat dari kartunya di sini, dia kepinginnya kamu ngikutin apa yang menjadi kehendaknya dia, tetapi dia sulit sekali untuk diberikan atau diluruskan oleh kamu ya. Kalau kamu mungkin punya ide yang lebih baik, tapi dia justru pinginnya kamu ngikutin saran dia gitu. Yang aku lihat di sini justru yang dia jalani, yang dia lewati menemukan kesulitan, menemukan hambatan, sehingga sebenarnya memang harus mendengarkan ucapan dan perkataan kamu ya. Harusnya nih baru nanti akan berjalan baik. Tapi kalau ini aku lihat ini kan atas kehendaknya dia ya, egonya dia, keinginannya dia nih tuh ya. Jadinya halangannya banyak di dalam hubungan ini karena dia nggak nurut nih, nggak ngikutin apa yang jadi omongan kamu, sehingga sulit dalam perjalanannya, bahkan dalam hal keuangan. Dan sesuatu yang membuat hubungan ini bertambah runyem, bertambah tidak bisa sempurna gitu ya, tidak bisa menuju ke arah ke jenjang pernikahan lebih cepat, adalah mungkin juga teman-teman di sini karena sifat dan ego dia ya. Dia orangnya bimbangan ya, dia orangnya tidak percaya diri, dia orangnya tuh emosionalan ya. Jadi gimana sih teman-teman, orangnya gampang banget jengkel, gampang banget kesel ya. Dia pinginnya selalu apa-apa tuh gini, dia tuh pinginnya dia tuh berada di atas terus ya, stabil, bukan stabil aja, pinginnya hidupnya di puncak terus. Pinginnya hidupnya baik terus, pinginnya sesuatu yang dia inginkan tuh semua tergapai gitu ya. Dan pada kenyataannya ya, pada jalan hidupnya itu nggak ada yang dia inginkan tuh, nggak ada yang dia bisa dapatkan ya. Keinginannya dia untuk jadi orang yang banyak uangnya pun juga tidak bisa dia alami gitu ya saat ini ya. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat karakternya, mentalnya dia ini jatuh, mentalnya ini rusak. Akhirnya kamu kena imbas dari sikapnya dia, dari karakternya dia ya. Dan aku lihat di sini memang luar biasa ya, luar biasa serem banget memang. Dia sangat obsesi banget sama uang karena di sini dia punya banyak biaya kehidupan atau finansial yang gak sedikit banget dikeluarkan ya. Intinya dia terlalu royal hidupnya di awalnya, dan saat ini dia kayak
kayak maraton gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dia buat. Dan aku di sini ngeliat kamu mungkin juga bawel, kamu juga mungkin sudah bikin dia cemburu di sini ya, entah kenapa, tapi dia ngerasa kamu telah melukai perasaan hati dia ya. Kalau aku lihat gini ya teman-teman, kalau kita atau teman-teman ada pernah ngalamin hal ini, seseorang yang punya kehidupan keuangan ya, kehidupan pribadinya ini kurang bagus gitu, nggak lancar, apapun yang jadi keinginannya itu nggak pernah terpenuhi, ini mentalnya memang rusak, susah banget buat diajak komitmen, susah banget untuk dinasehati, udah keras, susah. Kamu lihat ya, mungkin weton kelahirannya atau neptu kelahirannya sama kamu itu jomplang atau emang nggak bagus. Kamu lihat hari kelahiran dia itu juga sebenarnya mempengaruhi ya, karena bukan jatuh cinta kamu terus dianya begitu terus nyalahinnya kamu, terus kamu juga nyalahin kamu sendiri, jangan. Karena kamu cek deh, pasti di sana yang bikin hal ini nggak berjalan baik gitu ya. Mungkin banyak orang yang bilang ini nggak jodoh, tapi aku lihat di sini ada kartu jodoh gitu ya, ada kartu jodoh, kalau mau dipaksain juga masih ada jalan gitu, masih bisa gitu menyatu. Tetapi kamu cek deh ya kelahirannya dia, kamu cek juga mungkin perbintangannya dia gitu ya, itu kan akan mempengaruhi ya karakternya dia, gaya bicaranya dia, pandangan dia terhadap masalah, keluarnya dia dari masalah bagaimana, itu mempengaruhi gitu di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini nih orangnya tipenya pencemburu, pemarah gitu, sulit untuk dikendalikan, dan kamu harus ngikutin dia terus walaupun kamu punya ide yang bagus dan cemerlang, tapi susah banget buat dia ikutin kamu gitu ya. Aku lihat di sini seperti itu ya. Ini yang menjadi alasan besarnya adalah ketidakpercayaan diri dia karena dia tidak punya uang. Tapi kalau dia punya uang bagaimana? Ini tidak tahu ya. Tapi yang jelas di sini orang ini memang ambisius banget hidupnya, makanya berantakan sekali kalau aku lihat di sini ya. Di sini orang tuanya juga udah sempet kayak kacau ya, emosi terhadap dia, tidak ada peningkatan, tidak ada perbaikan di dalam kehidupannya dia saat ini ya. Tapi masih bisa apa ya, memberikan nasihat dan masih didengerin. Dan orang ini deket banget sama ibu ya, deket banget sama ibu, dan dia juga tidak pernah apa ya namanya, mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya gitu ya. Dia sangat mencintai ibunya ya gitu, jadi apa-apa dia akan berbagi kepada ibunya atau kepada adik-adiknya ya, atau kepada kakak-kakaknya. Yang jelas ini adalah seorang perempuan yang sangat di apa ya, kalau aku lihat di sini dia tuh sayang gitu ya sama keluarganya, terutama pada perempuan atau ibunya, adiknya atau kakaknya gitu ya. Bukan yang dituakan ya, tetapi dia memang mencintai atas dasar karena memang dia punya perasaan welas asih kepada keluarganya, terutama pada saudara perempuannya ya. Di sini aku lihat seperti itu ya teman-teman ya. Dan karena kalian sering berantem, aku lihat di sini emosi, dan di sini kamu juga udah nggak bisa stabil dan agak cuek terhadap dia kamunya. Di sini membuat dia marah, pada akhirnya kamu diblokir ya. Jadi saat ini komunikasi kalian nggak ada ya, kalian diblokir, bener nggak ya, nggak ada komunikasi. Tapi saat ini perasaan dia lagi kangen, emang bener-bener lagi kangen, tapi dia lagi mikir gitu ya, karena kamu nggak sejalan nih, nggak sepemikiran apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi kamu harus ngikutin dia terus kalau kamu mau selamat hubungan ini, kamu ngikutin dia, tapi kamunya di kamunya nggak enak emang gitu ya, banyak kerugian di kamunya. Di sini hal itulah yang membuat dia saat ini dan kamu nggak bisa nyatu. Dan kedepannya ini memang teman-teman ya, kedepannya ini memang gitu, orang ini bapernya parah banget gitu, bapernya parah banget. Dan aku lihat dia juga lagi ada komunikasi nih dengan orang baru ya, sedang ada komunikasi dengan orang baru ya di dalam sebuah pekerjaan ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, di sini seseorang baru ini adalah orang yang memberikan pekerjaan ya, yang memberikan kalau bisa dibilang uang ya, modal usaha. Ada orang baru gitu yang datang nih, dikenalin sama keluarganya gitu, tapi orang tersebut ngasih jalan, ngasih bisnis gitu ya,
Orang ini tuh dia sebagai pegawai pemerintah atau dia bekerja pada instansi pemerintah ya teman-teman ya. Entah dia adalah seorang tentara atau seorang polisi ataupun seorang yang bekerja ya maaf ya sebagai PNS atau apalah pokoknya gitu ya, berseragam gitu. Dan aku lihat dia memberikan bantuan bisnis gitu ya, memberikan bantuan apa ya, kayak uang modal gitu ya dari orang tuanya nih yang kenalin ke dia gitu ya. Dan saat ini hubungan dia nanti bertambah lama tambah deket ya, komunikasinya tambah lama tambah deket, tapi nggak terlalu memakan waktu yang sangat lama, nggak sampai 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun, paling lama itu hampir 7 bulan ya. Ini akan bertengkar mereka karena uang. Berarti di sini aku lihat seseorang yang kamu pikirkan ini orang tidak bertanggung jawab, mungkin ya, bisa jadi di sini orangnya terlalu egoisnya terlalu tinggi, terlalu keras, terlalu sulit untuk bisa diajak kerjasama dengan siapapun, sehingga kalau dalam satu obrolan tidak pernah sejalan, sepemikiran dan satu fokusnya pecah ya. Dia pinginnya ngebos gitu ya, sedangkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur gitu ya, berantakan. Dia pinginnya jadi ketua gitu, tapi dia nggak punya skill ke sana gitu. Setiap diikutin justru kurang baik, kurang pas, sehingga rekan atau partner kerja barunya ini kecewa sama dia ya. Dan gimana terusnya dengan kamu? Aku lihat hubungan dengan kamu bertambah ruwet ya, bertambah ruwet banget, bingung gitu. Kamu mau pergi juga kamu sayang sama dia nih, ketangkep perasaan kamu di sini ya. Dan nggak pergi, tapi kamu sangat terluka, susah untuk ketemu sama dia, dan dia juga sama seperti itu. Dia pinginnya deket sama kamu, tapi maunya ya kamu ikuti apa yang menjadi keinginan dia. Misalkan ya, sesuatu ini tentang biaya kehidupan, kamu yang lebih banyak support ke dia gitu, sampai dia ngalamin kestabilan, sampai dia itu mengalami kebaikan di dalam kehidupan ekonominya. Mungkin di sini dia akan lebih rekat dan dia akan tanduk atau tukluk, akan tunduk gitu ya, akan tunduk kepada kamu gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu sebenarnya fine-fine aja di sini nih ya, mau membantu dia seperti itu. Tetapi aku lihat lagi ya, karakter dianya keras ini membuat kamu tuh kayak nggak bisa sepenuh hati membantu dia. Bahkan walaupun kamu sayang, aku tertangkap di sini ya, ada kartu sayang banget kamu sama dia ya, tetapi di sini kamu nggak bisa percaya 100%. Kenapa? Karena orangnya keras kepala dan bikin bikin plan ya, bikin bingung kamu. Sebenarnya sayang nggak sih? Sebenarnya kamu diperlakukan baik ini bener-bener baik atas tulusnya dia atau manipulasi? Di sini kamu juga sempet kayak ke trigger gitu ya, hatinya ngerti aja gitu, kenapa kok dia baik banget sih, kok kenapa dia gini, kayak bukan dia yang sebenarnya, tapi kayak yang kayak dia tuh kayak lagi manipulasi kamu, kayak lagi mempermainkan apa ya, mempermainkan rasa kasih sayang kamu. Jadi dibuat sebagai alasan gitu ya, dia meminta bantu atau kamu memberikan bantuan tanpa tanpa ada apa namanya sih, pengembalian gitu ya. Pinginnya dia itu semua disupport dari kamu, finansial segala macem gitu ya. Ini yang membuat dia kayak seneng sih gitu ya, memiliki kamu tuh dia bahagia banget. Cuman di sini kamu juga mikir kok banyak banget ya kamu pengeluaran, bahkan aku lihat juga kamu dalam keadaan kurang stabil nih keuangannya, karena kamu harus memikirkan dia juga, memikirkan kamu juga. Walaupun aku lihat di sini kamu nggak terluka gitu ya, kamu tuh nggak terluka dengan kejadian seperti ini, bahkan kamu ngalamin hal ini, kamu nggak bikin kamu tuh terluka gitu, enggak ya ya. Cuman kamu mikir aja gitu, kok kayak lagi dimanfaatin ya, seperti sedang dimanfaatkan. Dimanfaatkan soal apa? Di sini aku lihat teman-teman ya,
seperti sedang dimanfaatkan karena kamu lagi kesepian, kesendirian, kamu dimanfaatkan oleh dia ya. Untuk bisa deket sama dia kamu harus ketemu dia tapi dengan biaya yang kamu keluarkan gitu ya. Terus juga pingin deket atau menikah sama kamu, pinginnya semua kamu yang usahain, dia enggak gitu ya, dia duduk aja gitu kan. Hidup dia tuh banyak himpitan, banyak kebingungan, tapi walaupun begitu kamu sering lihat dia sering masih deket dengan orang-orang yang sering bikin kamu cemburu. Harusnya dia bisa jaga jarak, jaga sikap, jaga hati dan perasaan kamu. Justru ini malah bukannya dijaga kamunya, malah kamu sering disakitinya tanpa kayak kayak dia tuh seakan-akan dia orang penting, dia orang yang paling diharapkan oleh orang lain gitu ya. Terus ngabaikan kamu gitu, padahal kamu kurang suka, kamu juga butuh perhatian, tapi dia justru perhatiannya ke orang lain yang membuat kamu sering berselisih paham, sering bertengkar sama dia. Ini yang membuat kamu semakin lama semakin mengurangi bantuan atau apa ya, kayak mulai berkurang respect kamu ke dia. Tapi padahal kamu cinta banget, cuman gitu ya, kamu lihat kurang bagus dari dia adalah tentang bagaimana sikap dia kepada kamu, bagaimana dia apa ya, memperhatikan kamu, bersikap sebagai layaknya pasangan, tapi dia justru kayak mengabaikan kamu gitu loh. Kamu jarang banget diperhatikan, jarang banget diajak bicara gitu ya, sehingga dalam hubungan ini terjadi kerumitan tuh bukan di kamu tapi dianya itu loh ya, mentalnya, planning dia sebenarnya mau nggak sih hubungan ini terus, kayak nggak, kayak dia itu nggak punya rencana masa depan sama kamu gitu ya, cuman butuh apa sama kamu, uangnya doang, uang dan tubuh kamu. Itu sih yang aku lihat ya, dia lebih kayak mentingin dirinya sendiri ketimbang kamu saat ini mau kayak mana, dia nggak terlalu peduli sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan kamu memenuhi apa yang menjadi keinginannya, dia bisa saja tidak melepas kamu gitu ya, tidak meninggalkan kamu. Tapi di sini kamu sudah ngerti, kamu kayak diperdaya oleh dia ya. Tapi teman-teman, kalau aku menarik kesimpulan di sini, maaf ya kalau untuk pembacaan kali ini mungkin kurang enak rasanya ya didengar. Tapi yang aku lihat dari kartunya, dia memang punya perasaan yang dalam sama kamu loh ya, secara gairah seksualnya dia lah, libidonya dia, atau mungkin juga dalam apa namanya, urusan apa ya, percintaan tuh sebenarnya dia cocoknya sama kamu, dia maunya sama kamu gitu loh ya. Kamu tuh istimewa lah, intinya gitu. Dia bukan bukan cuman pingin uang kamu doang, tapi memang bener-bener sayang sih sama kamu gitu ya. Memang cintanya itu ada di kamu gitu, tapi memang situasi dia memang hidupnya lagi susah, jadi kamu kesannya kayak dimanfaatin, padahal dia nggak ada niat begitu. Cuman di sini yang kartu-kartuku bilang memang dia lagi ada masalah keuangan dan pinginnya dapat bantuan dari kamu tuh biar bisa keluar, bisa stabil. Dia juga pingin banget ya ngejalanin kehidupan percintaan dengan kamu ini nyaman, enak, aman, tanpa ada mungkin paksaan dari orang lain, atau masalah ini datang sampai apa ya, sampai ke hukum gitu ya. Dia pinginnya aman, sejahtera, tanpa ada embel-embel yang apa ya, menjelek-jelekan dia. Bahkan dia pinginnya kamu jadi penyelamat dia. Tapi memang aku lihat ya teman-teman di sini, karena hidup dianya susah banget sih ya, hidup dianya ini susah banget, hidupnya dia ini menderita banget, makanya kamu tuh seakan-akan kayak dimanfaatin, kayak dimanipulasi. Tapi sebenarnya di sini loh, ini roda takdir kehidupannya, memang kamu sama dia nggak bisa lepas, tapi memang ya dia sangat sayang gitu sama kamu gitu. Cuman untuk di hubungan ini dia lebih kayak tertarik dengan keuangannya kamu gitu, dengan keberuntungan hidup dia, yang kalau deket sama kamu tuh kayaknya lancar banget hidupnya ya, nggak pernah ada masalah, nggak ada beban penderitaan ekonomi gitu loh kalau deket sama kamu, nurut sama kamu. Tapi di sini yang aku lihat ya, dia memang kepingin lepas dari kamu. Kenapa kepingin lepasnya dari kamu? Kita lihat ya, ada egonya dia yang tersakiti atau terluka gitu ya. Dia mungkin ngerasa apa, aku lihat punya rasa cemburu yang tinggi terhadap kamu di sini
ya. Aku lihat seperti itu, nggak tahu kenapa, tapi yang jelas di kartu lintriknya bilang ya, memang dia sayang banget sama kamu, cuman keadaan ekonominya kurang baik. Dan kenapa dia menjadi seperti itu mental dia, karena apa ya, karakter sih kata aku bilang ya, dari karakter, atau kalau misalkan aku ngecek kelahirannya mungkin juga ya bisa terjadi karena hal tersebut ya. Dia di karakter hidupnya dia begini, karakter sifatnya dia. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke, sejauh mana perasaan terdalam dia kepada kamu. Oke, kita lihat ya perasaan terdalamnya dia. Oke, di sini ada The Tower teman-teman. Aku lihat hubungan ini memang wow dahsyat ya. Bertengkar terus ya kamu ini, luar biasa. Kalau aku lihat di sini ya, kamu ini dan dia ada perpisahan tapi sementara loh. Nggak, kalau kamu bercerai atau udah nggak bersama lagi, tapi ini cuma sementara loh ya. Walaupun kamu saat ini udah berpisah dan saling menjauh, dia sering mantau kamu. Aku lihat di sini perasaan dia masih belum bisa lepasin kamu. Kenapa? Karena dia sayang banget sama kamu nih. Dia udah nyaman banget sama kamu, udah tahu luarnya kamu, luarnya dia, dalamnya dia, kepribadiannya dia. Ya, dia berpikir lagi untuk beribuan kali ya, bahwasanya kamu tidak bisa disepelekan atau ditinggalkan gitu aja ya. Dia berpikir untuk kembali. Yes, aku lihat ada kartu Well Fortune ya di sini. Ada Tower, ini hanya perpisahan sementara sih kalau aku lihat ya. Karena habis bertengkar ini karena rasa emosi yang dia punya. Tetapi nanti dia sering mantau kamu ya, dia masih akan terus mantau kamu. Kedepannya akan seperti apa, kita lihat ya. Seperti apa, sebentar teman-teman, jangan ngambil yang jatuh ya. Oke ya teman-teman, lagi-lagi karena uang sih ya, nanti dia deket lagi ya, karena memang dia beban juga loh jauh dari kamu, nggak bisa gitu. Dia nggak bisa melakukan apa-apa tanpa ada bantuan dari kamu atau jauh dari kamu. Secara energi dia lemah ya, dia masih butuh kamu. Aku lihat di sini dia ngambil energi dari kamu juga gitu ya. Dia sayang sama kamu betul sekali, tapi memang sangat terpuruk keadaan finansialnya saat ini ya. Kita lihat ya perasaan terdalamnya dia saat ini kepada kamu. Kita lihat ya seperti apa perasaannya dia. Oke. Kan? Oke, teman-teman ya, dia memang sedih banget saat ini, sumpah ya. Kerasa banget sama intuisi aku dia. Jadi dia ngerasain sepi banget saat ini ya. Jauh dari kamu membuat dia kayak bingung. Dia nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Dia mau tujuannya mau kemana, dia nggak ngerti. Dia pingin berubah secara total. Dia pingin perhatian lagi sama kamu. Dia ingat semua dengan bantuan kamu, perhatian kamu. Di sini dia lagi kangen teman-teman ya. Perasaan terdalamnya sedih banget, dia lagi kangen sama kamu ya. Kalau dibilang cinta, dia masih belum bisa ngelepas kamu, intinya gitu. Kalau seseorang belum bisa melepas kamu, apa tandanya? Cinta kan, sayang kan. Orang yang nggak sayang nggak mungkin, orang yang nggak punya perasaan ya nggak mungkin gitu loh mau bertahan mikirin kamu, inget kenangan. Di sini yang aku lihat dan tertangkap di kartunya adalah perasaan dia ini ya, dia mulai ingin berpikir baik tentang kamu, karena dia sebenarnya merasa sangat terbantu oleh kamu dan dia juga terasa sangat nyaman dengan kamu ya. Meskipun saat ini kalian saling berpisah, tapi dia selalu memantau kamu, dan itu pas sudah jelas siang malam ya,
pagi, sore tuh sepanjang waktu dia selalu memperhatikan kamu. Kenapa begitu? Karena sebenarnya dia ingin mengulang kisah cinta di antara kalian dan dia tidak ingin lepas dari kamu. Saat ini perasaan dia sangat rindu, pengen ngobrol, pengen komunikasi, tetapi karena beban hidupnya dia terlalu berat ya, yang membuat dia sulit untuk bisa terhubung lagi karena merasa apa ya, kayak gengsi boleh jadi ya. Dia tidak mau sampai ada apa ya, energi di mana kamu menangkapnya dia butuhkan bantuan kamu gitu ya. Dia tidak mau tertangkap energi seperti itu karena dia gengsi ya. Sebetulnya memang fokus kehidupan dia saat ini permasalahannya berada di finansial saat ini ya. Dan aku lihat perasaan dia saat ini ya, keingatan kamu terus dalam pikirannya ya, di dalam jiwanya gitu, dalam setiap aktivitasnya dia, setiap waktu hanya kamu yang terlintas di dalam benaknya ya, dan dia tidak pernah melupakan kamu barang sedetik pun karena sudah pasti teman-teman ya, kamu sangat istimewa buat dia ya. Dia nggak bisa melakukan perjalanan atau dia tidak bisa mendatangi kamu karena situasinya di sini sangat bingung ya. Dia juga nggak bisa ninggalin kamu karena dia nggak mau gitu, belum siap untuk ninggalin kamu karena dia mencintai kamu teman-teman ya. Dia masih menyayangi kamu, setiap dia berpikir ya sampai beberapa kali gitu ya, dia hanya ingin kembali lagi kepada kamu gitu ya, bisa ngobrol lagi kamu, tapi dia bingung di sini bagaimana caranya obrolan ini tersambung ya. Dia ngerasa kamu sudah memiliki orang baru saat ini dan dia juga sudah membebaskan kamu akan pergi bersama dengan siapa, tetapi sekali lagi dia teringat dengan kamu lagi dan dia ingin lagi terhubung dengan kamu. Dan aku lihat di sini teman-teman semuanya ya, ada energi Ace of Pentacles dan Four of Wands, artinya adalah dia akan memulai kehidupan lagi dengan kamu dari nol ya teman-teman. Selama sakit hati ini mungkin nanti akan ada penyembuhan sendiri dia ya, melakukan kayak banyak berpikir, banyak menyendiri. Nanti dia akan datang kembali kepada kamu. Kamu mungkin juga masih ngarepin dia atau tidak terlalu berharap, tetapi yang jelas kamu akan menang di sini. Ya, kamu di sini akan menang, dia akan kembali lagi ke kamu. Kenapa? Karena memang kamulah tempat yang selama ini apa ya, seperti rumah ya, seperti keluarganya, seperti kamu itu adalah pasangannya ya. Memang kamu adalah pasangannya yang tahu kekurangannya, yang tahu bagaimana susahnya dia. Disinilah dia selalu membutuhkan kamu dan kamu selalu membantu dia. Sekali lagi mungkin dia manipulatif kamu karena keadaan dia kurang baik, tapi sebenarnya lebih dari itu dia tidak bisa melupakan kamu, bahkan melepaskan diri dari kamu sebenarnya dia nggak sanggup ya. Kalau saat ini dia tidak komunikasi, dia sedang berpikir panjang dan juga banyak gengsi, dia senangnya dipuji, dia senangnya dirayu, dia senangnya kamu mungkin komunikasi lebih dulu ya, kayak manjain dia atau ngibul-ngibul sayang gitu ke dia. Dia lebih senang seperti itu daripada dia yang melakukan hal tersebut kepada kamu gitu ya. Teman-teman semuanya, itu semua ada di sini di dalam kehidupan kita, ada ini buktinya kita baca hari ini bahwasannya seseorang ini karakternya seperti itu, senangnya dipuji, ditarik, yang manis-manis nanti dianya nurut, nanti dianya akan mengatakan ya sebenarnya saya begini saya gitu, padahal dia gengsi nggak mau duluan ya. Tetapi selama kamu juga masih keras hatinya, tembok hati kamu yang nggak mau mendengar dia, nggak mau ngerayu duluan, nggak mau kembali ke dia ya, pasti akan lama hubungan ini akan kembali reda dan kalian bersama lagi ya. Udah pasti dia butuh pancingan dari kamu. Kalau memang kamu masih sayang, pasti kamu akan melakukan hal itu, walaupun kamu juga udah nggak peduli ini malu atau nggak bagus. Yang jelas kamu masih pingin hubungan ini terjalin, silaturahmi ini masih pingin tersambung. Kamu akan baik-baik terus ke dia dan berpikir selalu positif, dan di kemudian hari kamu yang akan memenangkan urusan ini ya. Six of Wands, kamu yang jadi pemenangnya di sini. Kamu udah nggak peduli lagi kamu mau
seperti apa. Yang jelas kamu pingin menang, jadi kamu akan melakukan untuk kesekian kalinya untuk memenangkan hal ini ya. Oke, di sini ada Sagittarius, Aries ya, ada Aries, ada Taurus, ada Libra, ada Capricorn, Capricorn lagi Virgo ya, Scorpio, Leo, Gemini, Sagittarius nih lagi banyak ya. Dengan Gemini ada Aries juga, Aries ada 5 kartu, Sagittarius ada 5 kartu, dan oke, ada Capricorn 2 kartu, Pisces, dan ada Leo. Leo di 3 kartu, Aries di 5 kartu ya. Sagittarius ada di 6 kartu, dan Capricorn ada di 3 kartu ya. Teman-teman semuanya, oke, menyedihkan kalau dengar ya cerita ini, tapi yang jelas kamu akan memenangkan semua perkara ini ya. Jadi kamu tidak perlu merasa sakit hati kalau kamu sudah mau melupakan dia tanpa melakukan perlawanan lagi, maka kamu sakitnya bakal lama. Tapi kalau kamu untuk mencoba lagi untuk berbaikan, lalu nanti kamu akan mendapatkan obatnya, dan di situ kamu juga apa ya, tiba-tiba aja gitu kamu nanti nggak suka sama dia, bisa aja. Karena biasanya kalau udah menang, kalau udah beres, kalau kamu udah ngelurusin semua kesalahan-kesalahannya dia, penilaian-penilaian dia yang salah kepada kamu, terus kamu terus pepet dia, deket lagi, ngobrol lagi, dan kamu jelaskan sebagaimana kamu pada kebenarannya, ya dia kalah lah ya, pasti dia akan nyesel. Pas gitu kamu tinggalin karena kamu udah nggak ada rasa lagi sama dia. Bisa aja terjadi, ya bisa, dan kebanyakan seperti itu yang di lapangan terjadi ya. Klien-klien aku kayak gitu, jadi semuanya kembali lagi sama pasangannya, tapi setelah mendapatkan pembalasan di sini bukan arti menyakiti dia, mengata-ngatai ya, bukan, tapi ada komunikasi lagi, ada penyangkalan, ada kasih tahu salahnya mana, benernya yang mana, dikasih tahu, dikasih pemahaman ya. Setelah dia ngerti, tahu siapa kamu, dia nyesel ya setelah kamu tinggal pergi ya. Ternyata kamu sebaik itu selama ini, dianya aja yang selama ini buta hatinya ya, pikirannya dan kepalanya itu dipenuhi dengan masalahnya dia doang tanpa memikirkan kamu ya. Makanya kalau kamu sering ditolong orang, tolong lagi orang lain, banyak terima kasih ya. Jangan ditolong mulu tapi tidak bisa menolong orang lain, makanya kamu selalu dapat kesusahan ya. Sering-seringlah gitu bantu-bantu orang, menutup aib juga kan membantu, itu juga akan mendapatkan ya pahala yang besar. Selain kamu selalu diselamatkan dari kesialan, masalah percintaan, masalah keuangan, juga dalam hal musibah yang besar ya, kecelakaan atau apapun itu akan selalu dalam terkendali gitu. Ada aja jalan keluar, ada aja malaikat penolong ya. Semua itu memang sangat menakjubkan ya, sesuai dengan perbuatan kita lah ya. Semua yang ajaib-ajaib itu muncul ya. Bagaimana kamu memikirkan hal ini, itu juga tergantung bagaimana kamu bersikap pada orang lain ya. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya, dah.